Ya, kenapa harus peternakan ayam potong? Nah, itu. Kenapa tidak yang lain gitu kan? Bagaimana kita membesarkan ayam ini secara manajemen, secara aturan daripada sistem peternakan ini. Ya. Nah, cukup 3 halnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu kita bersama channel Inspirasi Bisa. Jadi pada episode kali ini kita sengaja mendatangi sebuah peternakan yang menjadi suplai daripada kebutuhan daging untuk wilayah Riau. Ini salah satu peternakan. Nah, kebetulan peternakan ini dimiliki oleh Bapak Haji Warzuk nih, yang kebetulan sudah ada di sini. Beliau ini adalah putra asli Riau, yang sebetulnya dia ini justru kuliah di IAIN, SAG, tapi karena motivasinya sangat besar, SAG itu tidak menghalangi beliau untuk berwirausaha, memotivasi juga bagi kalangan-kalangan lain. Nah, maka itu kita ambil waktu sekarang untuk bincang-bincang dengan beliau. Kebetulan di sampingnya mentornya, teman sejatinya, yang kebetulan juga menjadi support. Nanti juga akan tanya-tanya seperti apa sih Pak Haji Warzuk ini. Gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kira-kira jumlahnya berapa ini Pak Haji? Ini pertama masuk bibit ini dengan jumlah 49.000 ekor. 49 ya. Satu lantai atau di bawah? Kita posisi di atas nih ya. Jadi satu lantai ini 24.500, di bawah 24.500. Jadi total 49.000. 49.000 ekor. Bisa dibayangkan 49 ekor. Berapa orang yang menghabiskan ini ya kan? Nggak cukup kita 1 bulan kalau untuk satu keluarga berlebih ya kan? Kira-kira apa yang menginspirasi Pak Haji untuk bisa seperti ini? Tentu di dalam menjalani hidup ini kita selalu berinovasi, ya, mencari yang termudah, bagaimana mendapatkan uang yang semudah mungkin. Ya. Nah, kalau bisa kita tanpa kerja kan gitu. Cuman pada awal-awal kita memulai sebuah usaha, tentu lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu dapatlah sebuah sistem baru. Memang untuk mendudukkan sebuah usaha ini perlu kemauan yang kuat, punya tekad yang kuat. Ya. Tapi setelah dia duduk nanti, sistem sudah duduk, itu akan berjalan dengan sendirinya. Ya kita paling-paling kontrol lewat WA group. Ya, Nah ini juga merupakan sebuah sistem yang saya pegang ini. Karena kan tidak mungkin kita berlari ke sana memanggil seseorang 126 meter banyaknya kan. Kemudian di bawah jauh sekali ini kan. Jauh. Jadi ini sebagai alatnya. Mungkin barangkali khususnya Riau mungkin satu-satunya ya Indowarko ini yang memakai ini cuma. Masya Allah. Nah mungkin bisa saja di skala nasional belum ada yang pakai ini. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya. Jadi kawan-kawan ya kan. Mungkin kawan-kawan bingung punya uang banyak tapi mau buka usaha apa? Gitu. Tapi dengan diberikan contoh oleh Pak Haji ini akan terinspirasi kita kan. Oh ternyata bisa walaupun SAG kan. Terus saya mau tanya, kenapa harus peternakan ayam potong? Itu. Kenapa tidak yang lain gitu kan? Atau ini hanya sebagian dari unit usaha yang dari yang lain yang ada gitu? Sampingan aja. Iya, sampingan aja. Ini memang sebuah terobosan baru. Ya. Karena suatu waktu saya melihat YouTube, Ya. dan kemudian kita lihat di majalah-majalah, kita juga sering baca. Nampaknya ini simpel, Ya. sangat simpel sekali. Pengawasan dan kontrolnya lebih gampang. Ini kan sudah dengan teknologi. Ya. Ini dulu pertama tahun 1935 nih di Jerman. Ya. Di Jerman adanya ini dulu. Tahun 1935. Coba bayangkan. Sekarang sudah 2000 berapa? Baru sekarang kita nerapkan ini. Iya. Jauh kali tertinggalnya kita dengan negara-negara lain gitu. Ya. Nah, rupanya dengan sistem seperti ini kita cuma pakai 4 orang saja, 2 di atas, 2 di bawah. Artinya teknologi yang kita terapkan itu meminimalisir tenaga kerja. Tenaga kerja gitu. Tenaga kerja pun tidak terlalu berat kerja. Tidak berat. Ya. Karena pakan
tekan tombol jalan. Ya, ya. Air tekan tombol jalan. Coba kalau seandainya nggak ada sistem, Oh, mau ngasih makan satu-satu 45.000, biasa. kan tidak mungkin. Nah, lalu di sini kan biasanya kalau dengan ruangan yang seperti ini kita tutup semua kan panas nih. Ya, Ini udah masuk angin dari seldek, ya kan? Terasa ada AC aja di sini. ya, ya. Jadi ya. dari seldek masuk kemudian ditarik ke sana oleh blower gitu. Bau kotoran ini terbuang ke sana, jadi tidak ada yang bau sedikit pun. Coba kita rasa sekarang. Ya, ya. Iya kan? Enggak ada rasa apa-apa ya, Ada, seperti biasa. biasa, seperti bukan di kandang ayam Kayak gitu. di hotel. Inilah teknologi. Bukan seperti di kandang ayam kita ya kan. Jadi Ini- dengan teknologi ini kita memanfaatkan sedemikian rupa, lalu sistem yang kita buat ini tidak begitu repot gitu. Ya. Tidak menyusahkan kita. Cuman ya memang satu-satunya urat nadinya ini semua adalah lampu atau listrik kan. Karena semuanya kita memakai listrik. Pakan, tempat minum. Nah, sediakan aja genset bagi kita yang otomatis, Ya. sehingga ketika PLN bermasalah kita sudah ada genset. Tentu Pak Haji, ini membangun ini kan tidak mudah. Pastilah ada kemauan yang keras. Nah, pasti di jalan adalah orang-orang yang melemahkan atau situasi yang membuat kita kendor, ya kan? Ada tipnya untuk kira-kira biar menginspirasi para pengusaha muda, ya kan? Jangan patah arang di jalan gitu. Gimana? Sebenarnya kalau tantangan juga sudah sangat banyak sekali tantangan itu. Mulai dari kita lahir, Ya. kita lahir itu lalu Masalah. belajar merangkak, berdiri, jatuh, tumbang, berkali-kali kita jatuh. Ya. Tapi kita kan tidak putus asa, Ya. tetap bangkit berdiri sampai kita bisa berlari sekarang, sampai kita membesarkan ayam sekarang. Bukan membesarkan diri kita lagi, membesarkan ayam yang 49.000 bisa kita besarkan. Ya, ya, ya. Nah, itu motivasinya. Lalu kemudian kalau soal modal, kalau kita tinjau dari sisi modal, penting kita ada punya baru seseorang itu untuk mencapai sukses itu ada 3 hal. Pertama, kredibilitas. Kredibilitas itu adalah apa yang ada di dalam badan kita ini, kejujuran, Ya. ya kan, itu kredibilitas. Sopan santun kita. Ya. Nah, kedua, koneksi, jaringan. Nah, jaringan ini kan bisa saja pemilik modal, pasar tempat penjualannya kan bisa saja. Ya. Ketika kita sudah jujur, modal dari manapun akan datang. Ya, ya, ya. Lalu yang ketiga adalah kemampuan mengelola. Ini tadi, bagaimana kita membesarkan ayam ini secara manajemen, secara aturan daripada sistem peternakan ini. Gitu. Ya. Nah, cukup 3 hal ini aja. Jadi tidak menunggu uang 1 miliar baru kita buat kandang, enggak. Cukup 3 aja, kredibilitas, kemampuan mengelola, dan koneksi. 3 itu aja. Ya. Kalau sudah punya ini, uang akan datang. Jadi memang kredibilitas, integritas itu luar biasa ya kan, menjadi penopang untuk bisnis. Ini sampai hari ini sudah, kalau secara fisik ini berapa hari umurnya nih? Nah, Ya, 22. Berarti sudah 22 hari. Nah, sudah 22 hari umurnya. Dan kemarin ini sudah kita panen nih. Sudah 2 hari kita panen. Pertama kita panen di 3.600 ekor. Lalu hari kedua malam kemarin kita panen di 2.600. Total sudah 6.000. 6.000. 6.000 ekor yang sudah. Nah, sistem pengurangan. Karena ini kan padat nih. Ya, ya, ya. Nanti panen lagi nih tanggal 25, panen lagi. Tanggal 25 ini sudah 1/4 ya beratnya ini. Berarti sudah lebih banyak diambil. Udah lebih banyak 25 sudah lebih banyak diambil ya kan. Jadi diperkirakan nanti berat rata-ratanya pas umur 30, 33, 35 lah ya. Ya. Nah, itu berat rata-ratanya di 1,8, 2 kilo, 2,1. Ya, tergantung pemeliharaan kita lah nanti kan. Terus ini kandang, ini posisinya kan kalau orang bicara kandang ayam itu biasanya bau, ya kan. Masyarakat ada komplain atau gimana gitu kan. Karena ini dulu ya, tapi sekarang dengan teknologi kira-kira gimana? Tidak ada, jadi tidak ada masalah dalam, kalau dulu iya mungkin bau, ya kan, kotoran segala macam. Dengan teknologi yang sekarang ini kan sudah terbuang dengan sendirinya, dibuang dengan jauh, dan di belakang kita tidak ada rumah warga pun tidak ada. Nah, kotorannya ini bisa kita jual juga, tapi kita nggak kita jual, kita peruntukkan kepada kebun sawit kita, ada beberapa hektar lah kan. Nah, jadi mengurangi juga untuk pupuk kita, apalagi dengan harga pupuk sekarang nih Pak Dewan tahu di 600-700 ribu per karung. Ya. Dengan adanya ini kita nggak pupuk lagi ini, tinggal pupuknya saja lagi. Jadi semuanya bermanfaat. Gitu. Jadi sawit pun akan terbantu juga nanti. Ya, ya. Kalau menurut Pak Haji nih, bisnis ini yang berat kan memulai. Ya kan, kalau udah jalan mah orang gampang gitu. Memulai.
apa hal yang bisa jadikan pedoman bagi kawan-kawan bari yang melihat tayangan ini? Bagaimana kita memunculkan untuk ketekatan memulai yang sangat kuat? Karena nggak mudah, nggak semua orang itu bisa. Nah, tergantung keyakinan kita. Jadi kita harus mengenali dulu. Artinya ini bukan ujuk-ujuk begitu nampak langsung kita buat, tidak. Tapi ini kan melalui survei dulu. Kita ke kandang sana, ke Bogor, ke Dumai, Survei dulu. survei ya? dulu. Lalu kan ada data dari Ya. mereka itu. Ya. Nanti kita analisa data itu. Ya. Kita tengok rata-rata yang berhasil ini berapa orang. Ya. Nah, lalu nanti kita bandingkan dengan manajemen, ada perusahaan-perusahaan besar, kita lihat pula manajemen dia. Sehingga kita yakini bahwa kalau ini kita kelola dengan bagus, yakin kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, bagi terus selanjutnya ada yang mikir lagi nih, kembali ke modal lagi tadi. Ada tentu, oh ini modalnya besar. Mungkin bisa kasih bocoran berapa kira-kira habis uang untuk sampai seperti ini? Kalau Dan sampai- berapa lama? Gitu? Kalau sebenarnya kalau kita kelola dengan fasilitas, ada musola, ada infrastruktur yang lain, kayak kita kan punya bak yang besar itu kan untuk penampungan air, Ya. sehingga tidak mungkin air ini kekurangan air gitu kan. Ya. Kalau kita bangun untuk sederhana saja di bawah 1 M ada kok. Tapi kalau kita bangun dengan fasilitas yang lengkap, ada musola, ada kantin, ada mes, ya lebih kurang 2,6 miliar lah. 2,6 miliar. 2,6 miliar. Nah, Tapi ini di luar harga tanah ya, karena Betul. tanah ini milik kita gitu. dan sistem kerjanya ini gimana? Bermitra dengan perusahaan tertentu? Nah, gitu untuk ya? sekarang kita bermitra dengan perusahaan tertentu. Jadi yang mereka tanggung adalah bibit, kemudian pakan, vaksin gitu. Kemudian untuk tenaga teknis mereka perbantukan juga kita. Kemarin kita cerita sama mereka, kita bangun komitmen selama 3 bulan ini mereka akan bimbing kita gitu. Nah, tinggal kita mempersiapkan orang-orang yang mau Ya. yang mau bekerja, nanti selama 3 bulan itu telah proses pembelajaran mereka, sehingga dapat pula menimba ilmu dengan tenaga teknis yang datangkan dari Popan. Sangat gampang sekali lah, pokoknya Ya. kita semua dimudahkan lah. Luar biasa ya. Pokoknya kalau niatnya baik, kemudian berjalannya juga baik, Allah mudahkan semua. Allah mudahkan semua. Ya, karena memang sudah diatur semua. Nah, nanti kan juga ini kan ada zakat nih, Ya, produksinya berapa, Ya. ya kan? Kita Ya. umpamanya dapat ya ini untuk akhirat ya. untuk akhir 300 juta gitu, 2,5% keluarkan aja, bagi sama karyawan kita semua ya kan. Ya, ya. wah. Kenapa mesti kita cari Luar orang lain? biasa. Gaji mereka juga dapat, Ya. zakat juga dapat. Keluarga mereka senang. ya kan? Senang gitu. Itu enaknya jadi pengusaha ya. Sudah kasih gaji, keluarganya juga dapat. Ini kita pun dapat uang ya kan. Jadi terakhir rencana nanti dari zakat ini, misalnya ada momennya 10 juta periode ini gitu, atau 20 juta gitu kan. Rencana kita kita tumpuk dulu agak 2-3 periode, kita tanya apa program dia. Nah, zakat Sehingga- produktif lah ya. produktif. Nah, ini ya. mau kita kasih sama mereka nanti. Kasih modal ya. Kita awasin gitu. Tapi Ya. kita sampaikan ini zakat gitu, bukan Amin. uang kita gitu. Ya, ya, ya. Atau rencana kita ke depannya seperti itu. Ya. Sehingga kita sudah Dasar. bisa menuntaskan sebuah Dasar. kemiskinan. Nah, Jadi satu usaha dia bisa merangkum semuanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Multiplier effect. Masyarakat dapat makan ayam. Ini Pak Ansor, ini kan sudah kelihatan nih bagaimana visi beliau nih gitu. Ini udah lama lah berdampingan dengan beliau. Gimana pandangan Pak Ansor ini tentang cara berpikir yang hal-hal yang seperti ini nih? Apakah kira-kira punya bisa daya magnet bagi kawan-kawan yang bisa melihat tayangan ini? Ya, baik, jadi kalau saya memanggil beliau ini kan dengan sebutan guru. Nah, Jadi guru ini memang kan banyak tempat kita belajar, dan tempat kita belajar itu kan orang yang mengajar kita Iya. disebut guru. Banyak hal yang bisa saya ambil pelajaran dari beliau. Pertama memang dari kegigihan, karena memang beberapa kali saya pernah menguji keyakinan beliau. Saya bawa orang lain, kok diuji ya? Guru diuji ya? uji keyakinannya dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, misalnya mungkin di bibit, mungkin di pakan, belum lagi keperangai karyawan yang segala macam itu kan. Ya. Ternyata memang beliau ini sudah super siap gitu. Jadi, ketika ada yang seperti ini dia siap. Dan memang alhamdulillah seperti yang kita lihat, memang sudah kita dapat lihat bahwa memang beliau sudah berhasil. Dan jadi memang satu lagi yang membuat saya lebih memberikan apresiasi bahwa beliau ini orangnya seperti ubi.
di mana dia letak, di mana tumbuh dia. Walaupun dia tidak berlatar belakang sebagai seorang pengusaha. Iya, iya. Kata Pak Izam tadi dia hanya seorang SAG. Iya, sama tapi dia. ada juga S1 S2-nya nggak tahu. Tapi paling tidak bahwa dia ini punya apa? Kalau bahasa sekarang multi talenta lah. Iya, iya, iya. Orang yang dulu main kayu, kemudian main macam-macam lah. Tapi mungkin perjalanan inilah yang membuat dia makin matang kan. Ya, Nah, jadi insya Allah kami dari beberapa orang kawan-kawan sepertinya kayak mau bergabung dengan IMC ini. Ya. Jadi nanti kita akan coba rembukan. Kalau memang iya rasanya ngapain kita pusing-pusing lagi cari uang kan? Ya udah kita taruh aja di sini uang kita. Mentornya sudah ada. Iya. Iya. Nggak, kita taruh aja uang kita di sini. Oh, gitu. Ya, dia yang ngelola ya. Kita duduk manis aja lagi. Kalau dia berkenan. Iya, Kalau dia iya, berkenan. Tapi kalau dia berkenan ya apa boleh buat kita minta juga lah nanti apa namanya arahan-arahan kan. Ya, Kemudian bagaimana pula kalau memang ada peluang yang lain. Kalau memang ada ini lagi untuk dikembangkan, kita mungkin bisa mencari kesempatan yang lain. Tapi kemudian gini, orang seperti Pak Haji Warko ini kan tidak banyak Iya. yang punya kemauan bisnis yang kuat, punya idealisme yang keinginan yang keras. Itu kan nggak banyak gitu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Ansor, apa mampu Kak orang-orang itu meniru gitu? Sulit. Ah. Sulit. Tapi kalau bergabung mungkin. Kalau ya. Iya, karena kita tidak punya masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, nah, ya. dan saya yakin yang seperti ini mungkin sudah 48 tahun saya umur saya. Ya. Belum ada kandang seperti ini di Riau. Ya, Nah, ini menurut saya ini yang dikaryakan oleh masyarakat Riau ya, Iya, yang asli sendiri ya putra daerah catatannya ya. sendiri. Dia berkarya di kampungnya sendiri Ya. dan bermanfaat untuk kampung ini luar biasa. Ya. Makanya saya selalu bilang kalau ada kesempatan jadi bupati lah. Saya lebih Amin. berdakwah lebih luas gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau ini kan terbatas. Iya, iya. Tapi beliau nampaknya masih belum mau memberikan di pundaknya beban yang berat-berat. Oh, Ringan-ringan iya. aja nampak ya. Mungkin cari pundak lain. Cari pundak lain. Pak Haji, ini yang terakhir. Pak Haji punya harapan apa kira-kira untuk pemirsa atau untuk masyarakat Riau atau untuk masyarakat Indonesia? Nah, harapan yang terbesar itu apa yang bisa sebetulnya yang mudah bisa ditularkan kepada mereka itu? Ya, pertama keseriusan dalam menjalani kehidupan ini kan. Ya. Keseriusan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau mereka serius dalam dunia ini, nanti juga akan serius untuk menuju akhiratnya. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya? Ketika nanti umpamanya mau bergabunglah dengan Indowarko gitu kan. Ya serius lah. Karena yang bergabung dengan Indowarko ini tidak ada orang yang miskin. Ibarat kata Deko tadi, tidak akan miskin kalau gabung dengan Indowarko. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena dari gaji juga dapat, zakat juga dapat, dan kita punya program dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Zakat ini harus mempunyai nilai untuk mengangkat harkat dan martabat serta ekonomi daripada Ya. masyarakat kita. Tambah ilmu juga dapat. Ilmu juga dapat. Akhirat juga dibimbing. Dan kabarnya akan ada ini kajian pembinaan rohani. Kita tunggu yang itu. Nanti konten berikutnya. Terus berikutnya nanti kita di dalam teman-teman yang di dalam sahabat dunia akhirat, yang mana mau nanam saham ya kita welcome. Ya kan, kita hitung berapa, nanti ada budgetnya. Ini umpamanya tadi 2,6 ya, kita tambah dengan nilai tanah, berapa persen masuk? Ya kan? Nah, setelah masuk sekian persen ini jalan, nanti kita keluarkan operasional kita. Operasional kan semua transparan. Ya. Karena di sini kita manajemen transparan, tidak ada sampai anak-anak pun tahu berapa keuntungan kita nanti. Ya, ya. Nanti dari hasil bersih itu barulah, tapi dikeluarkan zakat dulu, jangan bagi dulu kan. Supaya nanti ini juga berkah. Ya, ya. Nah, itu tujuan kita. Terakhir nanti tidak saja dari sisi ekonomi, dari sisi ukhrawinya. Di sini ada pengajian nanti musola kita buat. Kita datangkanlah guru-guru, tuan-tuan guru kita nanti ya. Yang bisa memotivasi akhirat kita. Yang bisa motivasi. Spiritual ya. Ya. Jadi dunia dan akhirat kita betul-betul dapat gitu kan. Luar biasa.